Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 190. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 190. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, siang itu beberapa orang staf dari perusahaan yang dipimpin Pak Theo dikumpulkan di sebuah ruang meeting. Para staf itu hari ini dipromosikan untuk menempati posisi baru mereka di perusahaan yang dipimpin oleh Ibu Francisca. Fatma hari ini pun mendapatkan promosi jabatan di perusahaan yang dipimpin oleh Ibu Francisca. Rupanya saat ini Pak Andre juga memerintahkan kepada beberapa perusahaan di bawah kendalinya untuk mengirimkan beberapa orang di perusahaan baru yang saat ini dipimpin oleh Ibu Francisca. Dan saat ini ternyata lebih dari 5 perusahaan bersedia untuk mengirimkan beberapa orang staf mereka ke perusahaan yang dipimpin oleh Ibu Francisca. Sementara itu di tempat perusahaan yang dipimpin Pak Theo kini beberapa orang staf tersebut kini sedang mendapatkan pengarahan dari seorang direksi yang memberitahukan jika mereka yang terpilih adalah orang-orang yang saat ini diharapkan bisa membawa perubahan untuk perusahaan baru yang beberapa saat lalu dibeli oleh kelompok perusahaan ini. Andi saat ini masih di perusahaan yang dipimpin oleh Ibu Francisca. Andi saat ini terlihat bercakap-cakap dengan pegawai senior di perusahaan ini. Staf perusahaan tersebut bernama Pak Teddy. Pak Teddy adalah staf bagian operasional yang banyak mengurusi operasional perusahaan ini. Siang ini Andi memanggil Pak Teddy untuk datang ke ruang lobi perusahaan. Pak ternyata sudah mengetahui jika Andi adalah pemilik perusahaan ini. Sehingga Pak Teddy terlihat begitu segan dengan Andi. "Selamat siang bos. Ada apa bos memanggil saya?" kata Pak Teddy kepada Andi. Mendengar kata-kata Pak Teddy itu Andi terlihat tersenyum. Panggilan bos sebenarnya adalah sebuah panggilan biasa untuk seorang pemilik usaha. Namun mendengar kata-kata tersebut Andi merasa menjadi aneh. "Bapak panggil saja Andi atau Mas atau juga boleh panggil saya Pak. Bapak pilih salah satu saja. Jangan berlebihan Pak," kata Andi kepada Pak Teddy. Dan Andi kemudian memperkenalkan diri kepada Pak Teddy dan saat itu Andi memperkenalkan diri sebagai komisaris dari Global Korporasi. Mendengar apa yang dikatakan Andi tersebut Pak Teddy kini menjadi kaget bukan kepalang. Global Korporasi adalah sebuah perusahaan raksasa yang membawahi banyak perusahaan di negeri ini sampai mancanegara. Ratusan perusahaan mulai skala kecil sampai skala raksasa di negeri ini dan di mancanegara berada di bawah kepemilikan Global Korporasi. Kini Pak Teddy terlihat semakin tidak percaya diri ketika berbicara dengan Andi. Pak Teddy benar-benar merasa kecil di depan Andi.
Maaf Bapak memanggil saya, ada keperluan apa ya Pak? Tanya Pak Teddy kepada Andi. Andi rupanya kini mulai menggunakan pengaruh nama besarnya untuk mempengaruhi Pak Teddy. Begini Pak, saya mendapatkan informasi dari orang-orang kepercayaan saya. Kata mereka Bapak adalah seorang staf senior di perusahaan ini. Apa Bapak bisa bantu saya Pak? Kata Andi kepada Pak Teddy. Rupanya saat itu Pak Teddy begitu merasa tersanjung ketika Andi berkata seperti itu. Seorang bos besar sebuah perusahaan raksasa berkata hal seperti itu kepada dirinya. Iya Pak, tentu jika bisa saya akan bantu Bapak. Saya harus melakukan apa Pak? Tanya Pak Teddy kepada Andi. Mendapat jawaban dari Pak Teddy tersebut, kini Andi tersenyum di dalam hatinya. Rupanya cara baru ini berhasil juga untuk sebagian orang. Cara ini sebenarnya terinspirasi dari Pak Andre beberapa waktu lalu. Dan ternyata cara seperti ini bisa dipergunakan juga. Kini Andi kemudian melanjutkan percakapannya dengan Pak Teddy. Begini Pak Teddy. Tolong Bapak bantu atur rekan-rekan di perusahaan ini supaya mereka bisa bekerja secara maksimal di bawah manajemen yang baru. Saya percaya Bapak pasti bisa. Bantu saya ya Pak. Dan ini kartu nama saya jika ada apa-apa Pak. Kata Andi kepada Pak Teddy. Baik Pak Andi. Saya siap menjalankan perintah dari Bapak. Tenang saja Pak. Semua bisa saya atur. Kata Pak Teddy tampak begitu gembira karena mendapat kepercayaan dari Andi. Andi kemudian memanggil Bu Francisca untuk datang ke ruangan tempat Andi berbicara dengan Pak Teddy. Bu, ini Pak Teddy. Dia ini staf senior dan saya sudah ngobrol-ngobrol. Ibu bisa dibantu Pak Teddy jika ada apa-apa. Iya kan Pak Teddy? Tanya Andi kepada Pak Teddy. Iya Pak, saya siap membantu Ibu Francisca sekuat tenaga saya. Kata Pak Teddy kemudian. Mendengar perkataan Pak Teddy itu, Ibu Francisca tampak tersenyum. Baik Pak Teddy, selamat datang di Global Corporasi Group. Semoga dengan bergabungnya Bapak di perusahaan ini membawa perubahan yang lebih baik untuk perusahaan. Kata Bu Francisca. Pak Teddy, besok akan ada beberapa orang dari perusahaan lain yang masih satu grup dengan kita. Mereka adalah staf baru yang akan mengisi beberapa pos di perusahaan ini. Saya minta kepada Bapak besok ikut membantu mengarahkan mereka. Kata Ibu Francisca sambil tersenyum. Baik Bu, besok akan saya bantu mengatur. Kata Pak Teddy. Jam telah menunjukkan pukul 11:30 siang. Kini Andi kemudian berpamitan kepada Ibu Francisca untuk meninggalkan perusahaan tersebut dan kini Andi berangkat menuju perusahaan yang dipimpin oleh Pak Theo. Jam 12:30 siang Andi telah sampai di perusahaan yang dipimpin oleh Pak Theo. Siang itu Andi langsung menuju ke ruang komisaris perusahaan. Siang itu Andi kemudian mengetuk pintu ruang Alex. Lex, bagaimana kabarmu Lex? Tanya Andi kemudian. Andi kemudian menanyakan kepada Alex bagaimana tindak lanjut terhadap masalah yang ada di perusahaan ini. Masalah yang mencakup beberapa orang di bagian keuangan dan bagian penagihan yang ada di perusahaan ini. Dan mendapat pertanyaan dari Andi itu pun kini Alex kemudian menjelaskan beberapa informasi yang didapatnya dari Pak Theo. Rupanya Pak Theo dan beberapa direksi yang lain telah bertindak sangat cepat. Di mana para staf tersebut mulai pagi tadi telah dirumahkan untuk sementara waktu. Mereka dirumahkan untuk mempermudah jalannya investigasi.
Dan jika pelanggaran yang terjadi terbukti merugikan perusahaan maka mereka akan dikenai sanksi yang lebih berat. Namun sepertinya orang-orang tersebut akan dirumahkan secara permanen atas usulan Pak Theo. Dan saat ini sedang dipelajari oleh bagian HRD tentang baik dan buruknya dari keputusan tersebut. Baguslah Lex kalau seperti itu. Aku rasa orang-orang seperti itu jika masih ada di perusahaan ini hanya akan menjadi duri dalam daging di perusahaan. Kata Andi kemudian. Iya An. Aku rasa juga begitu. Andi kemudian mengangkat telepon yang ada di meja Alex. Lex, aku pinjam sebentar. Saat itu terpikirkan olehnya jika siang ini sepertinya Alex belum makan. Andi kini tampak memesan sekitar 30 porsi menu makan siang dari sebuah restoran yang menjual makanan vegetarian. Banyak amat An kamu pesan makan siangnya, kata Alex kemudian. Iya Lex, ini aku pesan buat kita dan buat beberapa orang yang besok mau aku kirim ke perusahaan baru yang dipimpin Ibu Francisca, kata Andi kemudian. Bagaimana Lex bisnis kamu yang lain? Apakah semua baik-baik saja di tengah situasi saat ini Lex? Tanya Andi kemudian. Alex kemudian menceritakan kepada Andi jika saat ini ada salah satu usahanya yang harus dihentikan operasi karena terus merugi dan rencananya perusahaan tersebut akan dijual karena sepertinya sudah sangat berat untuk bangkit kembali. Mendengar cerita dari Alex itu Andi terlihat mendengarkan dengan seksama. Iya Lex, aku tahu rasanya. Memang situasi saat ini sangat berat. Coba Lex kamu pikirkan lagi baik-baik. Kalau perlu nanti kita bicarakan bagaimana solusi terbaiknya agar perusahaan itu tidak berpindah tangan dan tetap bisa berjalan. Kita juga harus memikirkan ada banyak kepentingan di dalam perusahaan itu Lex. Di situ ada orang-orang yang menggantungkan hidup dari perusahaan. Ada keluarganya juga di situ, kata Andi kepada Alex. Iya An, itu juga yang terus menghantui pikiranku beberapa hari ini, kata Alex kemudian. Bagaimana Le, kamu ada solusi lain gak kira-kira sebagai jalan keluarnya? Kira-kira bantuan apa yang bisa aku lakukan untuk meringankan bebanmu Lex? Tanya Andi kepada Alex. Usahamu itu bergerak di bidang apa Le? Tanya Andi kemudian. Alex kemudian menjelaskan kepada Andi jika perusahaan itu bergerak di pembuatan karton box untuk packaging. Dan mendengar apa yang dikatakan Alex itu pun Andi kemudian tampak tersenyum. Wah, itu kayaknya bukan masalah yang berat Lex. Masih bisa diatasi. Dengan syarat hasil produksi perusahaanmu itu minimal berada di posisi standar. Syukur-syukur bisa di atas standar, kata Andi sambil tersenyum. Maksud kamu bagaimana An? Tanya Andi kepada Alex. Begini Lex, dulu kan kita pernah membuat kesepakatan bahwa kita akan saling membantu. Kenapa baru kamu bilang saat ini? Kenapa kamu tidak bilang dari kemarin-kemarin sama aku tentang hal ini Lex? Begini Lex, kami punya satu pabrik juga yang memproduksi karton untuk packaging. Dan saat ini kami kerepotan memenuhi permintaan dari para customer. Begini saja Lex, coba nanti kamu jadi subkon saja untuk kami biar order bisa kita bagi juga ke perusahaan kami. Tentu saja ada selisih harga dari kami biar kita sama-sama untung Lex. Saat ini kami menunggu proses produksi sekitar 3 minggu dan ini pasti akan terus mundur. Jadi aku beruntung juga nih Lex kalau kamu mau bantu kami memenuhi permintaan customer kami, kata Andi kepada Alex.
Wah, selesai deh masalahku ini. Kenapa baru sekarang ada solusinya ya? Kata Alex terlihat gembira. Kamu bisa berapa ton Lex kapasitas produksimu tiap bulan biar nanti aku bikin perhitungan. Kata Andi kemudian. Alex kemudian membuka catatan yang ada di buku kecil yang kini dipegangnya tersebut. Seginian kapasitas maksimal produksi kami saat ini. Kata Alex sambil menunjukkan angka yang ada di buku kecilnya itu. Ini kapasitas maksimal kami. Tapi sebenarnya sepertiga dari ini pun kami sudah bisa bertahan untuk kebutuhan dasar di perusahaan kami. Kata Alex kemudian. Kalau sepertiga sih pasti bisa Lex. Bahkan pasti lebih dari itu soalnya saat ini kami memang sedang kesulitan memenuhi permintaan dari para customer kami. Mendengar kata-kata dari Andi tersebut seketika wajah Alex tampak berseri. Kalau kamu setuju Lex nanti kita hitung-hitungan harga di perusahaanku ini. Kata Andi kepada Alex. Dan seakan tidak mau membuang kesempatan kini Alex kemudian berkata. Oke aku setuju. Kapan kita ke perusahaanmu? Tanya Andi kepada Alex. Sekarang juga hayo saja Lex. Kamu suruh orang perusahaan datang ke alamat ini dan tunggu aku di sana kalau kamu mau kita urus hari ini juga Lex. Kata Andi yang tampak bersemangat dan menyerahkan kartu nama yang berisi alamat perusahaan milik Andi yang memproduksi karton tersebut. Rupanya perusahaan milik keluarga Andi itu sempat beberapa kali menolak permintaan karena kapasitas produksinya yang sudah mencapai ambang batas. Alex saat ini kemudian menghubungi beberapa orang kepercayaannya termasuk pimpinan pabrik untuk datang ke alamat yang telah diberikan oleh Andi. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 190. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini. Supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.